Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dava Ramdana, NIM 2248401041 dari tingkat 1 reguler 1 D3 Farmasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kita rahmat serta nikmatnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur mempunyai makna, yaitu terima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat atau anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa mengira berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lainnya yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat Allah berikan kepada kita, dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa materi atau uang. Sebenarnya, pemikiran seperti itu sangatlah salah dan fatal, karena jika kita berpikir seperti itu, maka kita termasuk orang golongan yang kufur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab sangat pedih. Dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa ayat 147, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alim. Yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita bisa dianggap sebagai orang yang sudah bersyukur? Sesungguhnya, orang yang bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapat kenikmatan. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggunakan kenikmatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seseorang yang telah dianggap bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat tersebut. Adapun cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melalui lisan. Cara bersyukur kepada Allah dengan lisan adalah cara yang paling minimal. Bisa mengucapkan Alhamdulillah setiap kali menerima kebaikan, rezeki, kabar gembira, dan kenikmatan lainnya. Yang kedua, melalui hati. Mengelola hati untuk tetap bersyukur dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hal yang mudah. Namun, ini adalah hal penting. Cara bersyukur kepada Allah dengan melalui hati dapat dilakukan dengan bentuk perasaan senang, ikhlas,
dan rela dengan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengontrol hati dan diri agar selalu bersyukur hidupnya akan lebih bahagia. Yang ketiga, melalui fisik. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan sebagai cara bersyukur kepada Allah ialah berbagi rezeki, ilmu, pengetahuan, kebahagiaan, dan kebaikan yang membuat orang lain senang. Yang keempat, melalui harta benda. Menurut jurnal berjudul Syukur Nikmat oleh Oman Suratman, bersyukur melalui harta benda dapat dilakukan dengan cara mempelajari, mengamalkan, dan berdakwah ajaran Islam. Selain itu juga bisa dengan cara berjihad, membela Islam dan kaum muslimin, membangun masjid dan musola, membangun sarana pendidikan, membantu fakir miskin dan orang terlantar. Namun, bersyukur melalui harta benda juga bisa dilakukan mulai dari hal-hal sederhana seperti berbagi makanan, berzakat, nyantuni anak yatim, dan berinfak ke masjid dan lainnya. Nah, itulah sebagai cara bersyukur kepada Allah yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya kira cukup sekian ceramah singkat mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.